Selamat malam semuanya, saya Mary Rayani, saya dari kelas 10 DKV 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah, yaitu tentang konflik sampit antara suku Dayak dan Madura. Yang disusun oleh saya sendiri, Mary Rayani, SMK Negeri 2 Tanjung Seler, Desain Komunikasi Visual, Tanjung Seler 2024. Kata pengantar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan makalah saya yang berjudul Konflik Sampit Antara Suku Dayak dan Suku Madura. Karya tulis ini disusun berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai sumber. Pendekatan dan penyajian makalah ini pada dasarnya membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Saya sebagai penulis telah berusaha menyusun karya tulis ini sebaik mungkin. Akan tetapi, saya menyadari bahwa karya tulis ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran dan perbaikan karya tulis ini akan saya sambut dengan senang hati. Tanjung Seler, 22 April 2024, penyusun. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Hak asasi manusia merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepada masing-masing umat manusia. Sebagai hak dasar yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang boleh merampas hak tersebut dari orang lain. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang berupaya melanggar, merampas, dan melecehkan hak asasi manusia merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai macam kasus pelanggar HAM. Salah satunya adalah konflik sampit. Konflik sampit adalah pecahnya kerusuhan antara dua etnis Dayak sebagai penduduk lokal dan Madura sebagai pendatang. Kerusuhan sampit ini pecah pada 18 Februari 2001 dan sekitar 500 orang Madura tewas, 10.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sebenarnya dalam kasus ini terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dan pendatang, di mana pendatang di sana menguasai perekonomian, perindustrian, dan perkayuan. Suku Dayak kerap kali mengalah kepada suku pendatang. Mereka juga sangat terdesak di tanahnya sendiri, hingga kampung mereka pun berkali-kali berpindah karena mengalah dari para penebang kayu atau suku Madura yang terus mendesak mereka masuk ke dalam hutan. Suku Dayak juga sering mendapatkan ketidakadilan dalam hukum bila mana suku Dayak yang menjadi korban. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun makalah mengenai unsur pelanggaran HAM di balik konflik sampit. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik sampit? 2. Bagaimana kronologi kejadian konflik sampit? 3. Apa akibat dari konflik sampit? 4. Bagaimana penyelesaian konflik sampit? 5. Bagaimana instrumen hukum nasional pelanggaran HAM terhadap kasus konflik sampit? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Mengetahui penyebab dan kronologi kejadian konflik sampit. 2. Mengetahui upaya penyelesaian konflik sampit. 3. Menganalisis unsur pelanggaran HAM dari konflik sampit. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Pengertian tentang HAM. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 2.2 Pengertian tentang pelanggaran HAM. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1,
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2.3 Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. 1. Pelanggaran hak asasi manusia berat. A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Atau 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang berupa 1. Pembunuhan. 2. Pemusnahan, yaitu meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk. 3. Perbudakan. Dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak. 4. Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional. 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara berwenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. 6. Penyiksaan, yaitu sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan. 7. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, dan sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang. 10. Kejahatan apartheid, yaitu perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebut dalam pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu. 2. Pelanggaran hak asasi manusia ringan. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi A. Pencemaran nama baik, B. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Dan yang ketiga, bab 3, pembahasan 3.1 kronologis kejadian dan penyebab konflik sampit. Telah terjadi dari 16 kali kerusuhan besar dan banyak sekali kerusuhan kecil yang pada akhirnya mengorbankan warga non-Madura.
Beberapa catatan yang dikutip dari buku merah, Konflik Etnis Sampit, Kronologi Kesepakatan dan Daerah Kalimantan Tengah atau LMMDDKT tahun 2001 mengenai kerusuhan tersebut antara lain 1. Tahun 1972 di Palangkaraya, seorang gadis Dayak diperkosa. Setelah kejadian itu diadakan penyelesaian dengan mengadakan perdamaian menurut hukum adat. 2. Tahun 1982 terjadi pembunuhan oleh orang Madura atas seorang suku Dayak. Pelakunya tidak tertangkap. Pengusutan atau penyelesaian secara hukum tidak ada. 3. Tahun 1983 di Kecamatan Bukit Batu Kasongan, seorang warga Kasongan etnis Dayak dibunuh. Perkelahian antara satu orang Dayak yang dikeroyoki oleh 30 orang Madura. Setelah pembunuhan warga Kasongan bernama Kulai yang beragama Keharingan tersebut, tokoh suku Dayak dan Madura mengadakan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isinya antara lain menyatakan, apabila orang Madura mengulangi perbuatan jahatnya, mereka siap untuk keluar dari Kalteng. 4. Tahun 1996 di Palangkaraya, seorang gadis Dayak diperkosa di gedung bioskop Anala dan dibunuh dengan kejam dan sadis oleh orang Madura. Ternyata hukumannya sangat ringan. 5. Tahun 1997 di Desa Karanglanyit, Barito Selatan, orang Dayak dikeroyoki oleh orang Madura dengan perbandingan kekuatan 2 lawan 40 orang. Pada akhirnya, semua orang Madura yang mengeroyok tersebut tewas. Orang Dayak tersebut diserang dan mempertahankan diri menggunakan ilmu bela diri, di mana semua penyerangan berhasil dikalahkan. Tindakan hukum terhadap Dayak adalah dihukum berat. 6. Tahun 1997 di Tumbang Samba, ibu kota Kecamatan Katingan Tengah, seorang anak laki-laki bernama Waldi terbunuh oleh seorang penjual sate dari suku Madura. Si belia Dayak tewas mengenaskan. Terdapat lebih dari 30 tusukan di tubuhnya. Waldi bisa dikatakan korban salah sasaran. Sebelumnya, tukang sate tersebut bertikai dengan sejumlah anak muda Dayak. Saat mereka kabur, datanglah Waldi dan menjadi sasaran tukang sate. 7. Tahun 1998 di Palangkaraya, orang Dayak dikeroyoki oleh 4 orang Madura hingga tewas. Pelakunya belum dapat ditemukan karena melarikan diri. Kasus ini pun tidak ada penyelesaian secara hukum. 8. Tahun 1999 di Palangkaraya, seorang petugas tibun atau ketertiban umum dibacok oleh orang Madura. Pelakunya ditahan di Polresta Palangkaraya, namun esok harinya datang sekelompok suku Madura menuntut agar temannya tersebut dibebaskan tanpa tuntutan. Ternyata pihak Polresta Palangkaraya membebaskannya tanpa tuntutan hukum. 9. Tahun 1999 di Palangkaraya, kembali terjadi seorang Dayak dikeroyoki oleh beberapa orang suku Madura karena masalah sengketa tanah. 2 orang Dayak dalam perkelahian tidak seimbang itu tewas, sedangkan pembunuhnya lolos. Malahan orang Jawa yang bersaksi dihukum 1,5 tahun karena dianggap membuat kesaksian fitnah terhadap pelaku pembunuhan yang melarikan diri itu. 10. Tahun 1999 di Pangkut, ibu kota Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, terjadi perkelahian massal dengan suku Madura. Penyebabnya adalah suku Madura memaksa mengambil emas pada saat suku Dayak menambang emas. Perkelahian itu banyak menimbulkan korban pada kedua belah pihak tanpa penyelesaian hukum. 11. Tahun 1999 di Tumbang Samba terjadi penikaman terhadap suami istri bernama Ibah oleh 3 orang Madura. Pasangan itu terluka berat, dirawat di RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Biaya operasi dan perawatan ditanggung oleh Pemda Kalteng. Namun para pembacok tidak ditangkap.
Kronologis kejadian, 3 orang Madura memasuki rumah keluarga Iba dengan dalih minta diberikan minuman air putih karena katanya mereka haus. Sewaktu Iba menuangkan air di gelas, mereka membacoknya. Saat istri Iba membela, juga ditikam. Tindakan itu dilakukan mereka menurut cerita mau membalaskan dendam tapi salah alamat. 12. Tahun 2000, di Pangkut, Kota Waringin Barat, satu keluarga Dayak tewas dibantai oleh orang Madura. Pelaku pembantaian lari tanpa penyelesaian hukum. 13. Tahun 2000, di Palangkaraya, satu orang suku Dayak dibunuh oleh pengeroyokan suku Madura di depan gedung gereja Immanuel, Jalan Bangka. Para pelaku lari tanpa proses hukum. 14. Tahun 2000, di Kerengpangi, Kasongan, Kabupaten Kota Waringin Timur, terjadi pembunuhan terhadap Sendung, nama kecil. Sendung meninggal dikeroyok oleh suku Madura. Para pelaku kabur, tidak tertangkap karena lagi-lagi katanya sudah lari ke Pulau Madura. Proses hukum tidak ada karena pihak berwenang tampaknya belum mampu menyelesaikannya atau tidak tuntas. 15. Tahun 2001, di Sampit, tanggal 17 sampai dengan 20 Februari 2001, warga Dayak banyak terbunuh karena dibantai. Suku Madura terlebih dahulu menyerang warga Dayak. 16. Tahun 2001, di Palangkaraya, 11 Februari 2001, seorang warga Dayak terbunuh diserang oleh suku Madura. Belum terhitung kasus warga Madura di bagian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Suku Dayak hidup berdampingan dengan damai dengan suku lainnya di Kalimantan Tengah, kecuali dengan suku Madura. Kelanjutan peristiwa kerusuhan tersebut, tanggal 25 Februari 2001 adalah terjadinya peristiwa Sampit yang mencekam. 3.2 Analisis kasus konflik Sampit. Jika melihat konflik Sampit, awal mula terjadinya dikarenakan ada konflik antar individu. Pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan oleh individu satu terhadap individu lain yang berbeda etnis menyebabkan meluasnya konflik dari konflik individu ke arah konflik antar etnis, dalam kasus ini Dayak dan Madura. Pada awalnya suku Madura inilah yang memulai melakukan kerusuhan terhadap suku Dayak, padahal suku Madura di sini yang merupakan pendatang. Akibatnya pada Februari 2001 meletuslah konflik antar suku Madura dan suku Dayak. Dampak dari konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Cara penyelesaian dilakukan banyak hal untuk meredam konflik, antara lain: 1. Menerjunkan satuan pengamanan dari Polri dan TNI ke lokasi kerusuhan. Misalnya, A. Dengan memberikan seruan kepada semua pihak pertikaian. B. Mengadakan evakuasi para korban dan warga Madura ke wilayah tetangga. C. Melaksanakan patroli dan menempatkan pasukan pada tempat yang rawan pertikaian. 2. Melakukan tindakan persuasif dan preventif terhadap kelompok yang bertikai untuk mengantisipasi berkembangnya kerusuhan yang meluas. 3. Meyakinkan gubernur, para bupati, dan camat di Kalimantan Tengah agar tidak mengambil jalan pintas memulangkan suku Madura ke Pulau Madura. 4. Sudah sejak tahun 1930, apabila pemerintah memulangkan suku Madura ke Pulau Madura akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Konflik Sampit ini selesai karena adanya kerendahan hati dari tokoh-tokoh Madura untuk memulai perdamaian, dan terjadilah perjanjian perdamaian antar kedua suku. Apabila di salah satu pihak ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi hukum. Untuk mengenang peristiwa tersebut sebagai bentuk perdamaian, dibuatlah Tugu Perdamaian sebagai tanda perdamaian antara kedua suku. Tugu tersebut ditempatkan di bundaran Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Pangkalan Bun, KM 3. 3.3 Hukum Instrumen Nasional tentang Pelanggaran HAM berdasarkan dari kasus Sampit.
Peristiwa Sampit ini bisa disebut kejahatan genosida, di mana ada aksi yang bermaksud untuk memusnahkan kelompok etnis tertentu. Kejahatan genosida ini termasuk dalam kegiatan yang mengancam keamanan manusia. Secara teori, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan HAM, Pasal 4 UU Pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 7 UU Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8 UU Pengadilan HAM, kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara A. Membunuh anggota kelompok, B. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian, D. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau E. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal 9 UU Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa A. Pembunuhan, B. Pemusnahan, C. Perbudakan, D. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, E. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, F. Penyiksaan, G. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. H. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. I. Menghilangkan orang secara paksa atau kejadian apartheid. Dari fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya, kerusuhan Sampit termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga kerusuhan Sampit ini Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Bab 4 Penutup. 4.1 Kesimpulan. Permasalahan konflik antara suku Dayak dan Madura adalah rangkaian panjang dari perjalanan interaksi antara kekuatan-kekuatan sosial dalam instruktur sosial dalam memperebutkan sumber daya yang ada di Sampit, yang menimbulkan persaingan dan akibat dari tidak meratanya pendistribusian sumber daya yang ada akan menyebabkan konflik. Perbedaan budaya bukan merupakan penyebab konflik, tetapi bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Maka dari itu, pihak kepolisian dan pemerintah daerah sangat berperan untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat Sampit. 4.2 Saran. Sistem kekerabatan, rasa saling menghormati, menyayangi, dan sikap toleransi harus lebih ditingkatkan lagi sesama warga di Indonesia, walaupun berbeda ras, suku, dan agama, demi mewujudkan negara Indonesia yang aman, damai, dan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, cukup dari situ saja saya dapat menceritakan dari sejarah konflik antara suku Dayak dan Madura. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, selamat malam.